Ada pertanyaan silakan. Ya, betul. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Silakan Bu Haji. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah waris ini, Ustaz. Ya. Misalnya ada seorang bapak istri dua, Ya. lalu dia mempunyai dana. Ya. Lalu kebetulan ada anaknya yang punya utang gitu. Punya hutang sama pihak lain. Ya, lain gitu. Bapak gitu ya. Jadi memang kalau dia bisa mencicil anaknya ini, tapi terlalu lama. Sehingga untuk kehidupannya itu agak payah lah, bilang ke bulan. Iya. Jadi si bapak ini dengan dananya yang ada, lalu untuk membantu anak ini, diserahkanlah dana yang ada itu dengan niat di dalam hatinya ini seolah-olah waris, bagian waris anak ini gitu Ustaz. Kalau dia meninggal nanti, dia yang diserahkan sekarang itu merupakan warisan bagi anaknya ini, tanpa saudara-saudara yang lain itu tidak diberitahu gitu. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Sudah itu satu lagi Ustaz. Iya, silakan Bu Haji. Satu lagi ada seorang bapak ini punya sebidang tanah. Lalu ada anaknya lagi yang membutuhkan tanah ini untuk sesuatu. Iya. Jadi si bapak menyampaikan pakailah kepada anak yang membutuhkan ini. Tapi itu pun ya keputusan si bapak saja gitu. Jadi bagaimana sampai terakhir tanah ini tidak jadi dipakai, tidak sempat dipergunakan lah keputusan. Jadi bagaimana nih hukumnya? Apakah ini masuk warisan juga yang satu tadi? Apakah bisa itu uang yang sudah diserahkan kepada anaknya yang berhutang ini merupakan bapaknya warisan? Kalau misalnya dia meninggal nanti ada pembagian, ya anak ini tidak dapat lagi yang sebanyak yang diserahkan ke pejabat itu. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tumpang tindih di sini ya. Itu akan jadi warisan kalau yang punya meninggal dunia. Sekarang si ayat ada jaminan nggak yang meninggal duluan siapa? Kalau aku meninggal, ya kalau anaknya meninggal duluan gimana? Ya, artinya ini harus jelas. Yang namanya warisan itu punya syarat, Bu. Syaratnya apa? Yang punya harta harus meninggal dulu. Nanti hartanya jadi warisan. Yang kedua, ahli warisnya hidup. Ya, ayah meninggal, anak yang hidup berapa? Anaknya ahli waris. Seorang ayah punya istri, istrinya masih ada. Suami meninggal, istrinya jadi ahli waris. Nah, jadi kalau ada orang menyerahkan uang kepada anaknya, itu bisa dianggap hutang, boleh. Dianggap pemberian cuma-cuma dari ayah kepada anak, boleh. Silakan aja, gak ada masalah. Tapi tidak dengan cara, poin nanti warisan, kamu jangan minta lagi. Ini jadi biang kisruh masalahnya. Ya, si ayah hanya tinggal menanamkan semacam bom waktu dalam rumah tangga itu. Jadi kalau mau dikasih, ya pemberian, hibah cuma-cuma, atau hutang anak kepada orang tua. Yang nanti dipotong ketika dia mau bagi warisan, hutangmu berapa sama ayah? Ya, kalau udah hutangnya itu kemudian sekian, dapat duitnya sekian, tinggal potong aja. Sehingga dia tidak lagi mungkin ya di antara uang yang didapat dengan itu dianggap hutang dengan waris yang tos-tosan sama juga, berarti dia udah gak dapat warisan lagi. Karena sejatinya bukan gak dapat warisan. Warisan dia untuk membayar hutang kepada ahli waris bapaknya. Jadi kalau di dalam hati, ya siapa yang bisa baca hati kita? Fikih itu tidak bisa menghukumi hal yang tersimpan di hati. Orang bohong itu kan susah. Orang munafik itu gimana menghukuminya, susah. Kecuali dia mengatakan kedustaannya, dia berbuat sesuatu yang bisa mencerminkan apa ada dalam hati dia. Nah, sehingga susah. Ya, si ayah berniat nanti kalau dia meninggal gak dibagi warisan. Ayahnya meninggal. Siapa yang bisa baca hati ayah?
Ya, nggak ada yang bisa baca kan? Yang bisa baca hati ayahnya siapa? Itu anak taunya dikasih duit. Yang nggak ada niat apa-apa. Kalau ayahnya punya harta masih dapat warisan nggak? Masih dapat warisan nggak? Ya masih. Makanya si ayah tinggal pilih dua. Mau minjemin anak atau menghibahkan. Dihibahin, bilang anak-anak yang lain, nih ayah bantu abangmu nih lagi susah. Dia punya hutang sekian. Ayahmu bantu dia. Ya, janganlah kau ngiri sama abangmu nih, kasih tahu. Namanya hibah. Gak usah dikembaliin lagi. Tapi kalau itu termasuk hutang anak kepada ayahnya, bayar. Kalau bapaknya meninggal, bapaknya punya hak piutang terhadap anaknya. Dihitung-hitung waris. Piutang itu termasuk warisan juga. Pas dihitung anaknya, dapat dia 1 miliar, punya hutang 500 juta, bayar 500 juta. Ya. Kepada siapa? Ahli waris bapaknya. Nah, kemudian yang kedua, masalah sebidang tanah ngomongnya pakai doang. Ya, pakai doang, pakai doh, gitu kan. Nah, disebut dengan pakai ini apa? Secara kebiasaan, numpang doang, apa dikasih? Secara bahasa ya, ada anak daripada rumahmu ngontrak, lebih baik tuh pakai tuh rumah ayah aja daripada ngontrak. Tiap bulan capek, pakai rumah ayah tuh. Istilah pakai itu apa? Kalau pakai dalam bahasa kebiasaan kita apa? Numpang doang kan? Buktinya apa lagi faktanya? Ternyata surat tanahnya masih dipegang sama ayahnya. Berarti kalau nanti ayahnya meninggal dunia, itu rumah yang ditempatin bukan punya dia. Itu warisan. Tidak hanya buat dia, tapi seluruh ahli waris yang ada. Makanya ngasih bahasa jangan yang aneh-aneh. Daripada kau kontrak, kau numpang aja di rumah ayah tuh, gak usah bayar. Kau urusin rumah ayah. Tapi kata-kata urusin juga bahaya juga. Sangkain dikasih. Padahal suruh nempatin, namanya orang numpang wajar dong. Gentengnya bocor dibenerin. Ya, catnya rusak. Ya, buluk-buluk dirapihin lagi. Wajar nggak? Wajar, tapi bukan jadi milik dia. Kecuali dihibahkan oleh ayah kepada si anak ini. Itu kira-kira. Ada lagi? Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian hartanya harus dibagi anak-anak warisan. Nah, sebatas mana ya Ustaz untuk istri dan untuk anak-anak? Kemudian bagaimana kalau harta itu didapatkan dengan hasil berdua dari asal bunda? Ya. Dari awal. Kemudian apa yang dikatakan harta bunda? Iya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, batasan hartanya yang mana sih? Pertama, hartanya kudu halal dan legal. Yang kedua, nggak boleh bercampur dengan milik orang lain. Ya, dikeluarkan dari hartanya biaya jenazahnya, biaya penguburannya. Kalau ada hutang dibayarin, wasiat dikeluarin. Kalau ada hibah yang masih dipakai, dipisahkan. Misalnya apa? Misalnya ada rumah yang dikasih kepada anaknya. Neng, rumah ini untukmu ya. Tapi selama ayah masih hidup, ayah tinggal di sini. Ketika ayahnya meninggal dunia, rumah itu punya siapa? Punya anaknya, dan dihibahin. Ya, nah jadi kalau itu sudah murni, sudah nggak ada lagi kepemilikan orang lain, itu warisan. Dibagi kemana? Ke istrinya, ke anak laki anak perempuannya, termasuk orang tuanya, ayah dan ibunya. Ya, kecuali ketika ayah nggak ada, anak laki-laki nggak ada, baru kita bicara jalur saudaranya. Karena tidak ada orang yang menghalangi jalur saudara. Hatta itu termasuk pernikahan siri. Nikah siri halal nggak bang? Halal nggak? Main halal aja. Ntar pada nikah siri itu lakinya tuh. Ya, nikah siri itu halal dengan syarat apa? Terpenuhi rukun dan syaratnya. Walaupun nggak tercatat, dia dapat warisan. Itu pernikahan sah. Anak-anaknya, anak-anak nasabiah. Kalau orang tuanya meninggal dunia, dapat warisan dia.
Ya, walaupun gak ada surat nikah tuh. Jadi sah hukumnya. Ada termasuk yang dapat warisan. Jadi kalau ibu kembali, gimana Ustaz bagi warisan kalau ada hartanya nyampur? Ya, yang disebut nyampur ini apa? Belinya berdua tadi apa bagaimana? Usaha berdua. Usaha berdua. Ya kalau udah usaha berdua ya tinggal 50% 50%. Lalu bagian anak yang mana? Ya yang 50% peninggalan almarhum. Ya kembali kepada istrinya dapat 1/8, 7/8 untuk anak laki dan anak perempuan. Contoh deh, misalnya ada, ini saya bikin aplikasi nih, aplikasi input aset pasutri, ini supaya hartanya nggak nyampur. Input data aset, klik di sini bu. Input data aset istri, misalnya, nomornya berapa nih? Nama aset, apa? Mobil. Mereknya apa? Innova. Warnanya apa? Hitam. Nopolnya berapa? Ya, ini contoh aja nih. Ya. Sumbernya dari mana? Misalnya beli urunan sama suami. Harga Innova berapa? 300 dapat enggak? 400 ya. Sarang 200, maka sumbernya mustarokah. Jumlahnya berapa? 1 unit. Nilai sahamnya berapa? Kalau 50% tulis 50%. Transaksinya kapan? Tanggalin. Ya. Keterangan ada, simpen di sini. Nih kalau kita lihat kapan-kapan ada yang meninggal dunia, istrinya meninggal, tinggal lihat di sini. Ya. Report data aset istri. Banyak ternyata hartanya nih. Masya Allah ini. Ya. Yang terakhir apa? Mobil Innova warna hitam mustarokah, jumlahnya 1, nilainya berapa? 50%. Berarti kalau mobil itu dijual laku misalnya 300 juta, yang 50% itu apa? Warisan. Yang sisanya punya suami. Gitu caranya. Jadi mulai sekarang harus dicatat. Ya. Apalagi suami, istri masih hidup. Untuk menghindarkan perselisihan terhadap pembagian harta warisan karena nggak jelas, maka dibikin catatan-catatan khusus itu. Ibu boleh nanya tuh, Bang, kira-kira TV yang nempel di tembok punya siapa tuh Bang? Kata suami tuh mah gue yang beli. Kalau buat saya gimana? Lu ambil sono, catat bu. TV, labelnya apa, mereknya apa, tulis. Ya, tuh kira-kira apa? Kulkas gimana Bang? Semuanya buat lu aja dah. Perabotan dalam rumah ini milikmu. Tapi mobil di garasi punya saya, jangan diambil. Boleh nggak begitu? Boleh kalau dapat dari suami, hibah-hibah tuh. Sumbernya hibah. Berapa persen? 100%. Nanti kalau meninggal dunia, tinggal diurut mana hartanya, punya siapa. Itu yang jadi warisan. Gitu ya Bu ya. Kira-kira ya. Jadi kalau ini masuk dengan harta gono gini, berdasarkan ya undang-undang perkawinan nomor 1 pasal 35 ya tahun 74, bahwa ketika seorang menikah gitu ya. Ya. Coba lihat ini. Yang dimaksud dengan harta gono gini, semua harta yang diperoleh selama pernikahan. Mau yang kerja istri, suami nggak kerja, jadi sama-sama. Istri nggak kerja, suami yang kerja, jadi sama-sama. Ini kita nggak pakai. Ada 5 bukti dalil ya yang bisa ya menjawab permasalahan gono gini ini. Bahwa itu harta suami milik suami, harta istri adalah milik istri. Apa contohnya? Zainab, seorang istri kaya, punya suami namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, Zainab nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau ada istri yang kaya mau ngasih zakat untuk suaminya miskin, boleh nggak?"
Kata Nabi apa? Na'am laha ajron. Ya boleh, dia dapat 2 pahala. Pahala karena zakatnya dia, pahala yang kedua karena mendahulukan dzawil qurba. Ada istri punya kontrakan 100 pintu. Dia mau bayar zakat investasinya. Ya, panggil suaminya, "Bang, sini Bang." Enggak nyaut-nyaut. "Bang, sini." Enggak nyaut-nyaut juga. "Abang kalau dipanggil enggak mau nyaut-nyaut, kemari Bang." Datang suaminya tuh. Nunduk-nunduk, suami tangan belepotan sabun. Ya, suami miskin kan begitu tuh. Ya, enggak ada harga dirinya. Datang, "Kenapa, Neng?" "Abang dipanggil enggak nyaut-nyaut." "Dari mana sih Bang?" "Abang lagi cuci piring Neng," katanya. "Ini saya mau ngasih abang zakat kontrakan saya yang 100 pintu, ya, yang ada di Sonono. Ini buat abang nih, boleh nggak?" Boleh. Suami boleh terima zakat dari istrinya yang kaya. Kenapa? Karena suami bukanlah orang yang wajib dinafkahi oleh istri, makanya boleh terima zakat. Ya, kalau ada harta bersama karena pernikahan, nggak ada dia boleh terima zakat. Yang kaya bini, nggak menular kepada suami. Ya, istri kaya, yang kaya dia. Suami mah tetap aja miskin. Ya, nggak ada menular-nular, nggak ada. Kayak orang pengen dapat ketularan begini. "Ustadz, Anda pengen dipanggil haji dong, tapi mau pergi haji nggak mampu." Gampang, nggak usah pakai biaya macam-macam. Ya, dikit aja biayanya. Gimana caranya? Lu cari, ya, kalau pengen dipanggil haji, cari jandanya Pak Haji. Pak Haji meninggal, ninggalin Bu Haji itu. Lu nikah sama Bu Haji, orang panggil lu apa? Pak Haji. Cuma bedanya kalau Haji naik haji, ya bedanya sama lu apa? Haji naikin Bu Haji gitu. Nah, itu bedanya tuh. Ya, jadi nggak bisa urusan harta yang kayak bini, suami nggak ketularan. Ya, selamanya begitu. Makanya ada perbedaan di situ. Gitu kira-kira Bu ya. Baik, ada lagi? Sebentar. Ya, yang pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada warisan, Ya. warisan itu, tapi dibagikan dengan anak laki bagi sama gitu dengan anak perempuan. Tapi anak laki itu yang membagikan. Nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kesepakatan tidak lantas menjadi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena harta warisan itu sebelum jatuh untuk ahli waris kan jadi milik Allah kan. Allah bagi berdasarkan aturannya. Ya, setelah dibagi masing-masing udah pegang, duitnya kelihatan, pulang dulu dah. Bulan depan mau bagi buat saudaranya boleh. Tapi kalau disyaratkan nanti pakai hukum Allah, udah gitu kita bagi rata, ngakalin syariat namanya. Nggak boleh. Sebaik apapun niat kita, ngaji baik nggak? Kalau nutupin jalan utama nggak izin boleh nggak? Nggak boleh, yang punya jalan kesianan. Ya, Kori suaranya mah keren, tapi semenjak Isya, habis Isya ngaji pakai speaker sampai nggak tidur dia. Suaranya kencang banget, ya. Orang mau tidur jadi susah. Bener nggak caranya? Salah. Baik perbuatannya tapi nggak bener caranya. Nah, jadi peramalan yang diterima di hadapan Allah, baik amalannya, bener juga caranya. Nggak ada kesepakatan menghalalkan apa yang Allah haramkan, nggak boleh. Contoh ya, sholat subuh baik nggak Bu? 2 rakaat sholat sunnahnya saja, dunia tuh nggak ada apa-apanya tuh. Ya, ya kan? Kalau kita sepakat nanggung amat, bangun udah susah, sholat semua 2 rakaat, bikin sepakat 4 rakaat sholat subuh, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, walaupun baik niatnya, tapi nggak boleh. Ya, maka bagi rata itu hukumnya haram, kagak boleh. Kan udah ketahuan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah wasiatkan kepada kalian, wajib kepada kalian bagi harta warisan untuk anak laki-laki, jatahnya 2 kali bagian perempuan. Gitu kira-kira Bu. Makasih Ustaz. Iya, tadi yang belum, mohon maaf, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ketika hidup dia memberikan hibah Kepada kakak adiknya. kakak adiknya, maksudnya saudaranya? Iya. Kepada saudara-saudaranya? Kepada saudaranya. Nah, kemudian tapi dia pesan ke saya gini,
ini rumah nggak boleh dijual, tapi dikontrakin hasilnya diberikan Kepada adik-adiknya tadi. Nah, pertanyaan saya kira-kira 3 tahun yang lalu rumah itu terbakar karena merembet kali gitu ya. Yang kita bingung sekarang otomatis kan jadi tanah rata. ya, nggak ada bangunan lagi. Sedangkan kita mau jual, paman saya bilang jangan dijual. Sama yang meninggal tadi. Pamannya waktu hidup bilang ke saya, Iya, jangan dijual tuh rumah, tapi dikontrakin hasilnya kasih ke bagi ke saudara. ya sudah tentukan rumahnya ini buat A, yang ini B, yang ini C gitu kan. Nah yang kita bingung sekarang kebakaran, jadi udah tanah rata, jadi gimana? Apakah kita jual terus kita beli tanah lagi yang udah jadi rumah untuk dikontrakan atau gimana nih Pak Ustaz? Ya kan repot, makanya kalau kita mau menghadapi sakratul maut, meninggal dunia, udah meninggal aja dah. Maksudnya jangan suka wasiatin macam-macam gitu. Kenapa nggak dari hidup aja dia begitu, wakafin aja udah. Nih rumah ini gua wakafin nih, hasilnya buat keluarga. Sama seperti sahabat Abu Bakar ya, punya rumah di Mekah. Itu untuk rumah untuk singgah, buat keluarganya ketika ada di kota Makkah boleh. Kalau di Padang tuh rumah gadang. Rumah gadang itu yang punya bilang, ini rumah aku wakafkan untuk keluarga. Siapa aja boleh tinggal di situ, tapi nggak boleh dijual, nggak boleh pindah tangankan. Nanti nadirnya boleh aja perempuan ke perempuan, nggak melanggar syariat karena bukan warisan. Ya nadirnya perempuan ini anaknya si fulana, nanti nggak sanggup pindahin lagi ke anaknya perempuan boleh. Tapi si anak yang jadi megang rumah gadang itu bukan sebagai pemilik, dia nadir doang. Sebagai pengelola, pemantau, pengawas supaya rumahnya nggak diapa-apain, nggak diganggu sama orang. Kalau keluarganya punah, habis, nanti negara yang kuasai tanah itu diambil jadi wakaf umum, jadi masjid, jadi pesantren, jadi musola. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau tadi orang tuh bilang, ya kalau nanya saran ke saya, bagi-bagi aja di warisan sudah. Ya karena jadi meninggalkan bom waktu juga. Dia nggak punya anak. Iya. Istrinya belum meninggal, jadi nggak punya anak. Iya. Tapi dia